Apakah zaman Nabi ada yang namanya penyakit mental seperti depresi, ADHD, dan solusi penyembuhannya itu seperti gimana? Karena saya belum pernah mendengar hal ini terkait Islam. Oke. Sebenarnya seharusnya ada dari sepanjang peradaban manusia. Menurut gua harusnya ada. Cuma kan namanya dunia medis itu penamaannya tuh muncul setiap ada discovery. Jadi dari dulu mungkin ada tapi nggak ada namanya gitu loh. Nggak tahu ini bahwa ADHD, nggak tahu ini bahwa depresi gitu loh. Kalau menurut gua sih gitu. Kayak orang tua suka bilang, di zaman gue nggak ada depresi-depresi gitu. Padahal sebenarnya ada, tapi mungkin mereka nggak sadar aja atau karena belum ada pembedahan tentang itu, jadi mereka nggak tahu kalau itu sebenarnya sesuatu yang sama gitu. Sebenarnya dari dulu pasti ada. Masalah itu sebenarnya menjadi masalah yang paling disoroti di dalam Al-Quran. Masa sih? Kan? Iya serius. Contoh ya, lihat di dalam surat Al-Baqarah ya. Kerennya Islam itu adalah yang pertama disoroti bukan masalah fisik, tapi masalah mental. Ingat gak kita pernah bahas? Dan akhirnya rame tuh di Instagram. Buku rekomendasiku untuk memahami penyakit mental di zaman Nabi. Dan pemecahan-pemecahannya. Aku ulangi lagi, ini terkenal nih nanti buku nih. Judul bukunya ditulis sama Al-Balkhi. Jadi tentang pedoman pengatasan penyakit-penyakit mental dengan cara Rasulullah. Karena gini cerita, aku cerita Al-Quran dulu ya. Di dalam Al-Quran itu dikatakan, kenapa orang harus ngambil Al-Quran? Karena ada kata-kata ini, famanittaba'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Kalau kamu mengambil apa yang di dalam Al-Quran sebagai petunjuk kamu, maka kata Allah, kamu tidak akan pernah merasa khauf, takut, dan tidak akan pernah merasa sedih. Takut dan sedih ini penyakit fisik atau penyakit mental? Mental. Penyakit mental. Dalam ayat yang lain sama, famanit taba huda fala yadillu wala yasqa. Tidak akan merasa tersesat dan tidak akan merasa sengsara. Ini juga mental. Faman tabi'ah hudaya, Faman tabi'ah hudaya yang pertama, yang kedua famanit taba'ah hudaya fala yadillu wala yasqa. Tidak akan pernah merasa tersesat dan tidak akan merasa sengsara. Berarti ini semua adalah kualitas mental. Berarti Islam itu mengatakan kalau kamu dapat Al-Quran, penyakit mentalmu hilang. Pertanyaannya, Feren, bedanya apa sedih sama takut? Udah pernah aku jelasin nih. Masa udah? Udah. Ayo ulangan Sedih nih sama jatuhnya takut, nih. ulangan Udah nih. pernah dijelasin. Bukan. Sedih itu adalah sesuatu yang dari dalam hati kita. Oke. Maka kita Balik, bisa sedih tanpa ada trigger apapun. Tapi takut itu selalu triggernya dari luar. Maka penyakit mental yang dari luar itu kalau sekarang namanya apa? Namanya overthinking, anxiety. Itu dari luar. Karena ada pemicu dari luar. Dia takut dengan apa? Kalau urusan sedih itu masa lalu, kalau urusan takut masa depan. Berarti dia takut dengan apa yang terjadi. Islam menyelesaikan itu lewat Al-Quran.